guys, welcome back to my channel dengan aku Feby. Hari ini aku kembali dengan konten makeup. Aku excited banget karena sebenarnya udah lama aku tuh mau di makeupin oleh seorang pria jenazah. Dan hari ini aku udah bareng dengan Kak Juliawati. Hari ini aku bakalan di makeupin oleh kakak. Kita juga akan sambil ngobrol-ngobrol nih perjalanan karir ataupun pengalaman Kak Juliawati menjadi seorang perias jenazah. Kak Juliawati udah berapa lama sih jadi perias jenazah? Kalau untuk benar-benar fokusnya dari akhir 2021. 2021. Iya, Oh, berarti setahunan gitu lah ya. Di antara banyaknya MUA saat ini ya Kak ya. Kayak di mana-mana makeup artis. Kenapa sih Kakak akhirnya pilih jadi perias jenazah? Alasan utamanya karena panggilan hati aja. Oh. Saya tuh tipe orang yang suka melayani. Kebetulan saya orang gereja, jadi suka pelayanan. Saya tuh dari dulu nggak tahu kenapa kalau datang ke rumah duka saya lebih bahagia daripada datang ke pesta. Nggak tahu kenapa. Kalau ke pesta tuh dapat undangan aja langsung stres. Tapi kalau ke rumah duka, mau jam berapa, mau kapan pun, ayo gitu loh. Dan itu yang jadiin pemikiran suatu hari nanti mau dong pelayanan di kedukaan. Ada suatu masa itu waktu tante meninggal, bukan bilang jelek ya, cuma saya melihat makeupnya kok jadi kasihan melihat tante. Nah dari situ suatu saat mau jadi perias jenazah kalau Tuhan kasih waktu gitu kan, kasih kesempatan. Anak udah gede, boleh gitu. Waktu pertama kali nih Kak, kakak makeupin klien pertama kakak merasa takut gak sih? Enggak, bahagia. Wow. Jadi kayak kita mendapatkan mimpi itu terjawab. Oh iya, yang karena udah kita ini tunggu-tunggu. memang mimpi kakak Iya. dari dulu ya. Jadi bahagia banget. Biasanya kalau misalnya mau makeupin jenazah nih Kak, prosesnya tuh gimana sih? Dari awal tuh apakah kakak juga yang mandiin atau gimana? Untuk awal saya khusus makeup. Misalnya meninggalnya di rumah sakit, kan udah dimandi di situ, udah diformalin. Jadi saya datang udah siap, udah baju lengkap, tinggal makeupin aja. Tapi seberjalannya waktu, dalam hati saya ngomong sama Tuhan, pengen juga dong mandiin. Tapi kakak unik banget ya, maksudnya kok kakak tuh keinginannya Aneh ya. Kalau ngerawat itu kita dari dia posisi meninggal itu kayaknya ada sesuatu hal tersendiri gitu loh Kak. Itu nggak bisa diomongin, tapi itu bahagia aku. Selain pengalaman semakin banyak, cuma di situ saya banyak mendapatkan cerita-cerita yang orang nggak ngalamin gitu. Iya, ya kan? Kak ada nggak sih cerita yang paling menarik, yang paling kakak nggak akan bisa lupain selama merias jenazah? Pernah ada tante yang kena kanker pita suara atau apa yang makanya yang berhubungan sama pernafasan gitu kan. Jadi separuh wajah itu udah hilang. Cuma nggak dibuka, udah diperban di rumah sakit kan. Oh, oke. Cuma jadi ngeriasnya cuma setengah. Tapi kakak kalau ngelihat yang wajahnya setengah gitu kakak nggak takut Kak? Wah. Percaya nggak percaya itu gini. Makanya itu kalau saya ketemu jenazah itu kan pertama saya ketemu dan terakhir kali. Nggak tahu kenapa itu punya rasa sayang itu tiba-tiba aja muncul. Jadi apalagi kalau mandiin yang dia penuh luka, kita nggak boleh ada rasa jijik kan. Iya benar-benar. Mau nggak mau itu luka itu harus dibersihin. Iya benar-benar. Gimana caranya gitu loh. Meskipun keluarga nggak ngeliat tapi kita lakuin. Keluarganya pas lihat tuh bukan lagi luka, bukan lagi maksudnya nggak layak gitu lah ya, pokoknya Itu kalau keluarga di wajah ya lihatnya, Kak, iya. kan masih terlihat. Tapi kalau di dalam badan keluarga kan nggak akan Iya lihat. iya benar-benar. Cuma itu dari kitanya aja gitu loh. Kita tetap meskipun nggak dilihat dan nggak akan terlihat kan, Iya. tetap kita bersihin. Oh. Ibaratnya gini, meskipun jenazah yang dibilang orang udah nggak bernyawa lah, Iya, kotor-kotor iya, dikit iya, nggak iya. apa-apa, enggak. Karena dia jenazah yang terakhir kali itu kita punya kesempatan untuk merawat ya kita harus rawat sebaik-baiknya. Jadi sampai lubang-lubang, maksudnya alat-alat kemaluan atau apa kita bersihin semua Kak. Meskipun tuh ada pendarahan apa ya kita gimana caranya supaya itu benar-benar bersih. Untuk jenazah yang paling muda yang pernah kakak rawat itu ada anak-anak gak sih Kak? Belum, sampai saat ini masih usia 20 tahun yang termuda. 20 tahun? Iya. Kayak usia aku Kakak 20 tahun. 25. Tapi kita Ambil 20 duanya aja. aja, Iya. ambil duanya dulu. Tapi kalau misalnya usia 20-an masih lebih gampang di make upin dong ya Kak ya? Bukan soal usia, mudah enggaknya Kak. Oh iya, soal gimana dia meninggalnya ya? Ya, soal kondisi terakhir dia meninggal, penyakit yang dia derita, Iya. saya nggak bilang susah sih, cuma memang butuh usaha yang lebih beberapa hari yang lalu. Jadi saya dimandiin sampai makeup 4 jam. Itu kenapa? Kecelakaan.
Oh. Mukanya kan pada luka semua ya, jadi saya harus mengcover itu. Keluarga minta, ya bukan, kalaupun keluarga nggak meminta pun saya akan berusaha menutupin. Iya. Jadi prinsip saya itu kalau kita ngerias jenazah itu kan menutupin tanda kutip aibnya, Iya. biar orang melihat dia tuh udahlah Iya, sempurna, nggak benar, perlu lihat benar. lukanya kayak Iya, apa. karena orang yang lihat dia terakhir kali kan kayak kesan terakhirnya itu bagus nih Iya, ingatan orang-orang iya. ya. Ini berjasa banget Betul. jasa yang seperti ini. Wow. Nah Kak, dengan semua effortnya untuk mengurus jenazah, dengan semua ketulusan Kakak juga, kira-kira berapa sih Kak rate atau budget yang harus kita siapin kalau misalnya kita tuh butuh nih sama jasanya Kakak? Saya ada paket standar dan paket eksklusif. Mm-mm. Kalau standar saya di hari ini ya, Iya. nggak tahu besok ada diskon Iya, atau iya, apa lah ya. benar. Nanti bisa hubungin langsung IG kakaknya di sini ya. Kalau untuk standar saya 1 juta, Mm-mm. kalau eksklusif saya 2,5. Oh, itu bedanya apa Kak standar sama eksklusif? Bedanya- Apakah bedanya karena dimandiin atau Enggak, itu di luar mandiin. Oh, oke. Kalau untuk mandiin nanti kita Ada tambahan ini lagi. nanti, itu untuk makeup aja. Hmm. Kalau 1 juta itu bedanya cuma di produknya aja sih Kak. Jadi ada high end brand Iya. atau local brand? Gitu. Sebetulnya bukan lokal, tetap brand luar, Ah. cuma bukan yang high end. Oh ya, Gitu. oke. Pernah ada cerita horor gak sih Kak? Mungkin saya bukan tipe orang yang penakut ya. Kan pernah juga ngalamin ya Kak. Nggak tahu, saya ingat malam Jumat, hari Kamis malam ya kan. Iya beneran Kak. Saya tuh lagi ngedit untuk Instagram jenazah kan. Oke. Saya tinggal di rumah situ tuh nggak pernah Kak namanya pintu kamar kebuka sendiri tuh nggak pernah. Jadi kalau misalnya gini, saya sampai berdebat sama anak kan, kali kamu nggak rapet mah kata dia gitu. Kalau nggak rapet kan pasti bukanya nggak sampai menjeglek kan. Iya benar. Pasti Oh, buka gitu. Sampai gitu. jeglek gitu kan. Setengah 12 malam dong. Ya dia paling gini, apaan sih? Kok gitu rame amat gitu. Udah tetap lanjutin ngedit aja Kak, nggak kenapa nggak mikirin yang gimana sih. Kalau dibawa takut akan takut terus. Iya benar. Nah, kalau saya takut setiap hari bisa gila sendiri Kak. Di ruang jenazah sendirian. Oh iya ya. Iya. Beserta jenazah. Iya, kadang Kayak ada gitu. 2-3 jenazah. Oh. Yang kadang yang buat saya takut tuh bukan aura kematiannya Kak. Misalnya gini, kalau saya ada jenazah, kalau baru datang kan kayak dipocong ya. Maksudnya bukan dipocong sih, kayak ditutup Dibungkus. selimut. Oh, Nah, iya. itu yang aku bikin takut. Oh. Takutnya tuh tiba-tiba ada drama. Drama apa? Kan di dalamnya nggak tahu ya dia wajahnya kayak apa kebayang-bayang sendiri, tapi bukan takut yang gimana sih, Oh cuma maksudnya pas kakak datang dia kan ketutup, Ah, kakak ah. harus buka Ah, gitu. ah. Oh kakak Tiba-tiba takutnya, dedeng. oh tiba-tiba, itu ada Dedeng. nggak sih yang matanya kebuka gitu? ada. Itu yang bikin mungkin agak gitu ya. Jadi gini, beda gini loh Kak, kalau dia misalnya udah dibuka terus saya ngeliat wajahnya, itu kan kayak kamu nggak akan ada kayak kejutan-kejutan Iya nggak apa kaget loh. gitu. Nah kalau masih tertutup, kita tuh bukanya sama kayak kita buka hadiah lah Kak. Iya. Oh gini, kalau ada matanya kebuka, aduh kasihan ya udah nanti kita usahain kita tutup. Tuh. Tapi mungkin kalau misalnya kecelakaan atau apa, pas kakak datang mungkin udah dikasih tahu duluan ya sama ada perawat atau keluarganya Staffnya, gitu iya. ya. Nah biasanya make upin jenazah itu kan pasti tiduran dong Kak. Iya. Jadi kalau make upin yang begini jadi nggak terbiasa, karena terbiasanya tiduran ya nggak sih Kak? Betul. Jadi agak-agak kagok gitu ya. Iya. Terus kan kita sambil ngobrol. Kalau sama jenazah kan enggak. Saya yang ngajak ngobrol sendiri. Oh gitu ya. Apalagi kalau ada masalah, saya selalu ngajak ngobrol jenazah. Ngajak ngobrol supaya make upnya itu mau nempel gitu kan, biar tampilnya cantik. Kayak sebelum kakak make upin, kakak biasanya kayak izin dulu nggak sih? Lalu Oh. kita permisi gitu kan, bilang permisi tante, om. Oh, saya- berarti cowok juga Cowok, iya. cowok juga di make upin? Iya. Selama non muslim. Ya ya, saya- sama Ah, muslim. itu cowok juga iya. Apa sih tanggapan orang-orang kalau misalnya kan orang Indonesia tuh suka kayak basa-basi, kerjanya apa say? Terus pas kakak jawab perias jenazah, kira-kira orang biasa seperti apa? Biasa ada, hah? Gitu kan, kadang-kadang ada Kaget gitu. gitu. Cuma kalau dia paham bahwa dunia ini seperti apa, dia ya gitu, oh salut ya, kok berani, Iya. kok ini gitu. Ada, misalnya ada orang bilang, kok kamu mau ya megang jenazah? Saya cuma jawab aja ringan, kalau bukan aku yang pegang siapa? Kamu Iya. mau? Bener-bener. Gitu. Kalau misalnya tanggapan anak-anak kakak gimana? Anak kebetulan cuma satu, Mm-mm. dan dia support banget karena tahu bahwa ini loh, hal ini yang memang saya pengenin. Iya, dari dan yang dulu. bikin hati mamanya happy gitu ya. Jadi makanya saya selesaiin dulu tanggung jawab saya ke anak. Mm-mm. Setelah masalah saya sama anak selesai, saya mau fokus ke sini.
Jadi biar kita juga sebagai orang tua nggak merasa berdosa kan. Gitu loh. Pas anak, udah ya mama mau fokus ke sini ya. Tuh. Oh iya. Jadi memang bener Kak, begitu misalnya ada urusan anak, saya ada panggilan ya saya ngutamain panggilan karena udah komitmen kan. Iya, gitu loh. Hebat banget. Dan anak menyadarin banget. Iya. Terima kasih. Di tengah banyaknya Kak MUA, kalau untuk perias jenazah banyak nggak sih saingannya sebenarnya? Setiap rumah duka itu pasti sudah ada perias jenazahnya. Oh iya benar. Itu sudah ada. Jadi mereka kan pasti menyediakan satu paket. Iya udah ada paketannya. Jadi tergantung nanti pihak keluarga mau pakai dari rumah dukanya atau pakai dari luar. Kayak gitu. Oke Kak, ini makeup aku udah sampai mana nih? Oh wow, bagus sekali. Bagus sekali, aku tidak menyangka. Ini karena Ini makeup jenazah loh. Oh iya kan. kenapa aku nggak menyangka bakalan bagus. Ini rapi banget. Karena alat makeup yang dipakai ini adalah alat makeupnya aku. Oke guys, udah selesai nih makeup aku, bagus banget. Thank you ya Kak. Dan ini dia, aku mau tunjukin ke kalian hasil foto-foto kakak merawat jenazah. Jadi bagi kalian yang di Jakarta ya Kak ya, yang butuh jasa kakak, bisa langsung DM aja ya Kak. Boleh DM, nanti di situ juga ada kontak saya. Melayani Jakarta, luar kota juga nggak apa-apa. Oke guys, segitu aja video aku hari ini. Seru banget, pengetahuan baru. Habis ngobrol-ngobrol sama kakak, aku jadi terbuka nih pikirannya. Ternyata ada orang sebaik kakak, seikhlas itu. Thank you so much Kak Juliawati udah datang hari ini. And I'll see you on my next video guys. Bye.